Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore Bu Siwi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai definisi populasi dan sampel, rumus penentukan jumlah sampel, macam-macam metode sampling dan juga contohnya. Selanjutnya, baik sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama saya Denurmal SR dengan NIM 1238, yang kedua ada Dwi Oki Astuti dengan NIM 1250, yang ketiga ada Sandra Seva Saviola dengan NIM 1256, yang keempat ada Yusri Adiba dengan NIM 1257, dan ada Rika Naisada dengan NIM 1287. Jadi kali ini kita akan membahas terdapat 3 topik dan satu simpulan. Topik yang pertama itu ada definisi populasi dan sampel, yang kedua rumus menentukan jumlah sampel, yang ketiga macam metode sampling dan contohnya, dan yang keempat ada simpulan. Baik, materi yang pertama yaitu definisi populasi, di mana populasi adalah populasi dalam konteks penelitian adalah konsep yang merujuk pada kumpulan keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Definisi ini sudah dikerucutkan berdasarkan pengertian definisi populasi dari para ahli yang mengemukakan definisi populasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Oki Astuti. Dan yang selanjutnya akan disampaikan sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai definisi sampel. Jadi di sini Frankel 2014 mengatakan bahwa sample in a research study is the group of which information is obtained. Yang mana dapat diartikan bahwa suatu sampel merupakan sebagian atau perwakilan dari suatu populasi yang dapat menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Misalnya dalam suatu penelitian yang memiliki populasi sebesar 700 orang, maka data yang dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi populasi dapat dilakukan dengan mengambil data dari 50 orang sebagai perwakilan populasi. Nah, di sini Creswell 2018 menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan populasi. Yang pertama di sini ada sampel. Yang pertama di sini ada sample design, type of sampling, sample size determinations, dan power of analysis. Nah, yang pertama ada sampling design. Nah, desain sampling ini mengacu pada proses identifikasi desain yang cocok dengan populasi dalam suatu penelitian. Nah, apakah populasinya tersebut terdiri dari cukup dengan satu tahap atau beberapa tahap? Nah, yang beberapa tahap itu biasa disebut sebagai clustering. Nah, jadi di sini yang pertama ada single stage sampling yang merupakan prosedur pengambilan sampel pada populasi yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengambilan data secara langsung. Sementara pada cluster sampling merupakan salah satu proses identifikasi sampel yang cocok diterapkan pada populasi yang tidak memungkinkan untuk pengambilan data secara langsung atau impractical. Nah, selanjutnya ada type of sampling yang mana secara garis besar terdiri dari probability sampling yang digunakan pada setiap anggota populasi yang memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk dipilih sebagai sampel, sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian itu tidak memerlukan syarat-syarat khusus pada sampelnya. Nah, di sini ada simple random sampling, ada stratified random sampling, dan cluster random sampling. Simple random sampling ini pemilihan random sampling tanpa aturan tertentu, sehingga bisa langsung diambil sesuai dengan kebutuhan. Sementara stratified random sampling digunakan pada populasi yang memiliki subkelompok atau strata, sehingga setiap sampel dari subkelompok atau sastra yang diambil memiliki proporsi yang sesuai dengan kondisi pada populasi. Misalnya pada suatu populasi terdiri dari subkelompok A, B, dan C, maka akan dilakukan random sampling pada setiap subkelompok tersebut. Nah, itu disebut sebagai stratified random sampling. Sementara pada cluster random sampling ini digunakan
pada populasi yang memiliki banyak klaster, sehingga pengambilan sampel dapat dilakukan pada setiap klaster yang ada. Selanjutnya ada non-probability sampling, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan khusus untuk pengambilan sampel. Nah, di sini ada yang pertama ada systematic sampling, yang digunakan pada situasi di mana setiap individu dalam daftar populasi telah dipilih secara inklusif dalam suatu sampel. Misalnya apabila kita ingin meneliti pada suatu populasi yang berjumlah 5.000 orang, maka sampel yang diambil dapat yang berada di daftar ke-10, 20, dan kelipatannya. Sementara convenience sampling merupakan pengambilan sampel yang digunakan untuk kenyamanan dan kemudahan. Misalnya kita meneliti suatu kelas dan yang terdiri dari 40 orang, maka convenience sampling-nya itu dapat dilakukan pada beberapa orang yang duduk di barisan terdepan atau yang terdekat dengan peneliti, sehingga memudahkan dan memberikan kenyamanan baik pada individu yang menjadi sampel maupun peneliti. Selanjutnya ada purposive sampling, yang mana pada purposive sampling ini ada kategori-kategori tertentu atau ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Misalnya ketika kita melakukan penelitian terhadap suatu daerah yang mengalami banjir, misal penelitian banjir di Semarang, maka bukan berarti semua populasi yang ada di Semarang dapat dijadikan sampel, akan tetapi sampelnya akan diambil dari rakyat Semarang yang tinggal di daerah terdampak banjir, memiliki rentang umur tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sample size determinations, yang merupakan proses penentuan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk dapat mewakili proporsi suatu populasi. Nah, jumlah sampel yang besar ini cenderung akan lebih akurat, akan tetapi proses perekrutan partisipan selama penelitian juga akan memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, diperlukan sample size determinations untuk menentukan efektivitas antara jumlah sampel, waktu penelitian, dan biaya yang dibutuhkan. Yang terakhir ada power analysis, yaitu di sini digunakan untuk mencari sampel yang signifikan. Jadi sampel yang baik adalah sampel yang efektif. Nah, di sini diukur dari analisisnya. Untuk itu dibutuhkan kemampuan perencanaan analisis yang memuat deteksi hubungan yang signifikan antar variabel untuk membantu memperkirakan target ukuran sampel yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh yang bertugas. Baik, sepertinya karena ada terkendala, di sini ada contoh populasi dan sampel. Nah, jadi itu misalnya di situ ada populasi yang diteliti oleh PT Ayang Geno adalah transaksi selama 1 dekade, yaitu pada periode 2010 hingga 2020. Dan sampel yang diambil adalah transaksi selama 2 tahun dari awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2013. Selanjutnya, mengenai rumus menentukan jumlah sampel akan dibacakan oleh yang bertugas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus menentukan jumlah sampel. Selanjutnya, nah di sini saya melampirkan dua rumus dalam menentukan jumlah sampel, yaitu rumus Taro, Yamane, atau Slovin. Dan yang kedua ada rumus menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Daniel. Selanjutnya, yang pertama, rumus Slovin adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya sampel minimum suatu populasi terbatas atau finite population survey, di mana tujuan utama dari survei tersebut adalah untuk mengestimasi proporsi populasi. Nah, rumusnya bisa dilihat, yaitu ada N yang merupakan jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi dengan jumlah populasi dikali premisi pangkat 2 plus 1. Selanjutnya, berikut terdapat contoh menentukan rumus jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu contohnya pada sebuah penelitian tentang kepuasan layanan jasa pendidikan di sebuah
perguruan tinggi dengan populasi berjumlah 1.500 dengan tingkat penyimpangan yang diinginkan dari penelitian ini sebesar 10%. Dan desimalnya yaitu 0,01. Nah, jadi bisa menggunakan rumus Slovin yang tadi rumusnya, kemudian dimasukkan oleh penyimpangannya yaitu 10%, kemudian juga dimasukkan jumlah populasinya yaitu 1.500, sehingga didapatkan hasil yaitu 93,75, dan apabila dibulatkan ke atas yaitu menjadi 94 responden. Selanjutnya, kemudian menggunakan rumus Daniel, di mana terdapat dua cara, yaitu dengan cara yang pertama yaitu untuk perhitungan besar sampel studi dengan parameter mean atau sekelompok. Jadi apabila satu kelompok menggunakan rumus perhitungan besar sampel studi dengan parameter mean, kemudian juga dapat menggunakan perhitungan besar sampel untuk penelitian mencari proporsi. Selanjutnya, nah, untuk rumus Daniel khusus untuk populasi yang tidak terbatas atau populasi besar, atau tidak diketahui jumlah populasi yang sebenarnya, atau formula without finite population correction, itu dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu N sama dengan Z score pangkat 2 dikali sigma pangkat 2 dibagi presisi pangkat 2, di mana Z statistik untuk level kepercayaan atau level of confidence-nya itu nilai tetapnya itu 5% atau 0,05, yaitu sebesar 1,96. Kemudian sigma itu merupakan standar deviasi berdasarkan penelitian atau studi sebelumnya atau dari hasil pilot studi. Kemudian D-nya itu presisi atau margin of error-nya. Nah, ini biasanya sesuai penelitiannya itu mau margin of error-nya itu berapa. Nah, di sini jika presisi 5%, maka D-nya 0,05. Selanjutnya. Nah, berikut contohnya. Contohnya, seorang peneliti hendak melakukan penelitian tentang saturasi oksigen pasien yang dirawat di ruang isolasi COVID-19. Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa standar deviasi sebesar 10%. Sementara itu, nilai presisi yang ditetapkan peneliti sebesar 2,5%. Nah, rumusnya seperti tadi, di mana Z-nya itu sudah ditetapkan nilainya 1,96, kemudian sigmanya yaitu sebesar standar deviasinya sebesar 10%, kemudian dibagi dengan nilai presisi yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, di sini yang ditetapkan nilainya yaitu 2,5%. Nah, sehingga mendapatkan hasil 61,47%, kemudian dibulatkan ke atas sehingga menjadi 62 sampel. Selanjutnya, perhitungan besar sampel studi dengan parameter mean satu kelompok dengan rumus Daniel jika jumlah populasi diketahui atau populasinya terbatas. Nah, rumus Daniel berikut ini dapat menggunakan nama rumusnya yaitu formula weight finite population correction. Nah, rumusnya yaitu N sama dengan N kali Z pangkat 2 kali sigma pangkat 2 per D pangkat 2 kali N min 1 plus Z pangkat 2 kali sigma pangkat 2. Selanjutnya, nah, berikut contohnya. Contohnya, seorang peneliti hendak melakukan penelitian tentang saturasi oksigen lansia yang ada di desa A. Adapun total populasi lansia di desa A berjumlah 500 lansia. Hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa standar deviasi sebesar 20%. Sementara itu, nilai presisi yang ditetapkan oleh peneliti sebesar 5%. Nah, maka dimasukkan jumlahnya. N besar itu jumlah populasinya itu 500 lansia, kemudian ada dimasukkan standar deviasinya itu sebesar 20%, kemudian
dimasukkan juga Z-nya seperti tadi, nilainya tetap 1,966, kemudian dimasukkan juga nilai presisinya yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sebesar 5%. Selanjutnya, kemudian ada rumus Daniel dalam perhitungan besar sampel untuk penelitian mencari proporsi. Nah, dapat menggunakan rumus Daniel dalam populasi yang tidak terbatas atau tidak diketahui jumlah populasi yang sebenarnya, atau bernama formula without finite population correction, itu dapat menggunakan rumus berikut, yaitu N sama dengan Z pangkat 2 kali P kali Q, di mana P adalah prevalen atau proporsi yang diharapkan atau bisa juga didapatkan dari studi sebelumnya. Jika prevalen 20%, berarti P sama dengan 0,2. Jadi dalam bentuk desimal. Kemudian jika nilai P tidak diketahui, dapat dilakukan pilot studi atau dapat menggunakan proporsi atau prevalen 50%. Maka P-nya yaitu 0,05. Nah, kemudian dibagi D pangkat 2 atau presisi pangkat 2. Nah, jika presisi 5%, maka D-nya 0,05. Itu sebagai contoh. Selanjutnya, contohnya yaitu seorang peneliti hendak melakukan penelitian tentang proporsi kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa pasien yang puas dengan pelayanan kesehatan sebesar 35%. Sementara itu, nilai presisi yang ditetapkan oleh peneliti sebesar 5%. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus, Z-nya seperti tadi yaitu 96, maaf, kemudian dikali P-nya. P-nya yaitu tingkat kepuasan pelayanannya. Itu berapa? Nah, di sini 35% sehingga 0,35. Kemudian Q-nya yaitu 0,65. Kemudian D-nya, yang margin of error-nya itu di sini 5% sehingga 0,05. Nah, sehingga didapatkan sampelnya yaitu 349,6 dan dibulatkan ke atas yaitu 350 sampel. Selanjutnya, ada perhitungan besar sampel studi dengan parameter Mean dengan jika diketahui populasi terbatas. Nah, itu dapat menggunakan rumus berikut. Selanjutnya, nah, dengan tadi rumus-rumus tadi itu dapat digunakan apabila memperhatikan catatan berikut. Jika hasil N, jumlah sampelnya itu kurang dari sama dengan 0,05, rumus yang digunakan yaitu formula of finite population correction. Nah, apabila N-nya ini lebih dari 0,05, maka rumus yang digunakan yaitu formula of finite population correction. Selanjutnya, macam metode sampling dan contohnya akan dijelaskan oleh Adiba. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah macam metode sampling dan contohnya. Menurut Fauzi tahun 2019, pemilihan sampel yang baik atau sampel yang representatif adalah pemilihan sampel yang benar-benar mencerminkan seluruh karakteristik populasi. Nah, perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar sampel yang terambil mewakili populasi. Yang pertama ada teknik sampling, di mana pengambilan sampel dengan teknik sampling yang tepat akan menghasilkan sampel yang baik dan dapat mencerminkan karakteristik populasi. Kemudian ada derajat keseragaman populasi atau degree of homogeneity population. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan jumlah yang sedikit jika diketahui populasinya homogen. Kemudian yang ketiga ada presisi, di mana semakin tinggi tingkat presisi yang diinginkan, maka semakin besar pula ukuran sampel yang harus diambil. Next. Nah, teknik sampling sendiri merupakan bagian dari ilmu statistik mengenai pengambilan sebagian anggota dari populasi. Jika pengambilan sebagian anggota populasi dilakukan dengan benar, maka analisis statistik dari sebagian populasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang seluruh populasi. Untuk teknik sampling sendiri ada dua, yaitu yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Next.
Pembahasan yang pertama adalah probability sampling, di mana probability sampling merupakan teknik sampling yang dilaksanakan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Next. Untuk yang pertama ada sampel acak sederhana atau simple random sampling yang merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau kelompok populasi. Contohnya, suatu penelitian akan dilakukan untuk menguji kualitas padi hasil panen dari area persawahan tertentu. Jika jenis padi yang ditanam dan perlakuan yang diberikan kepada tanaman padi tersebut sama, maka metode pengambilan sampel yang sesuai adalah sampel acak sederhana atau random sampling, simple random sampling. Next. Yang kedua ada sampel acak berlapis atau stratified random sampling, di mana sampel acak berlapis ini adalah metode pengambilan sampel ketika populasi yang diberi berukuran N dibagi menjadi sub-sub populasi yang masing-masing terdiri atas N1, N2, dan seterusnya hingga NL. Nah, dalam populasi dalam sampel acak berlapis ini dibagi ke dalam strata-strata, yaitu dari N1, N2, sampai NL tersebut. Kunci daripada pembentukan strata ini adalah elemen dalam satu strata relatif homogen, sedangkan elemen antar strata relatif heterogen. Contohnya, suatu penelitian akan dilakukan untuk menguji rata-rata luas area sawah yang dapat dibajak oleh alat pembajak. Alat pembajak yang tersedia adalah traktor, cangkul, dan alat pembajak tradisional seperti sapi atau kerbau. Nah, pengambilan sampelnya dapat dilakukan dengan metode sampel acak berlapis. Next. Yang ketiga ada sampel acak kelompok atau cluster random sampling, di mana populasi dibagi ke beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri atas beberapa elemen. Selanjutnya dari semua kelompok yang ada, diambil beberapa kelompok sebagai sampel. Dengan demikian, yang diperlukan dalam sampel acak kelompok ini adalah daftar kelompok, bukan daftar elemen. Karena jumlah seluruh kelompok jauh lebih sedikit daripada jumlah seluruh elemen. Contohnya, suatu penelitian dilakukan untuk meneliti tentang kesejahteraan prajurit TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Untuk menyelesaikan penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak kelompok. Next. Selanjutnya ada two-stage random sampling atau sampel acak dua tahap, di mana pengambilan sampel yang dilakukan dalam dua tahap dan biasanya berdasarkan pembagian wilayah kerja suatu pemerintahan. Pengambilan sampel pada tahap pertama dilakukan dengan jalan mengambil sejumlah kelompok tertentu secara acak dan dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu dengan cara mengambil beberapa elemen dari kelompok yang terpilih. Contohnya, sebuah bank nasional mempunyai 100 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihak manajemen bank ingin mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan untuk melayani setiap nasabah. Untuk tujuan tersebut, dilakukan pengambilan sampel dengan cara sampel dua tahap, di mana tahap yang pertama, pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel beberapa kantor cabang tersebut. Sebagai populasi pada tahap ini adalah seluruh kantor cabang bank. Lalu tahap keduanya dilakukan dengan cara mengambil sampel beberapa pegawai pada setiap bank yang terpilih sebagai sampel. Next. Untuk yang terakhir ada sampel acak sistematik, merupakan alternatif lain dari pengambilan sampel yang sangat bermanfaat untuk pengambilan sampel dari populasi yang sangat besar. Pengambilan sampel acak secara sistematis ini adalah suatu metode manakala hanya anggota pertama dari sampel yang dipilih secara acak, sedang anggota selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Nah, ada rumusnya, di mana interval dihitung terlebih dahulu dengan N per N kecil, di mana N adalah next, bisa di next layarnya. Baik, terima kasih. Dengan N adalah banyaknya populasi dan N kecil adalah banyaknya sampel. Dan untuk langkah yang kedua adalah menentukan satu nilai angka acak yang lebih kecil atau sama dengan intervalnya. Angka acak tersebut selanjutnya disebut angka acak pertama atau R1. Angka acak seterusnya adalah R2 dengan R1 plus interval yang sudah dihitung sebelumnya.
Kemudian ada Rn, di mana Rn sama dengan Rn plus 1 plus interval. Fungsi dari Rn ini dapat digunakan untuk kontrol apakah penarikan sampel sudah benar atau belum. Contohnya, diketahui suatu kompleks perumahan terdiri atas 200 rumah dengan tipe, bisa di next slide-nya. Baik, saya ulangi, untuk contohnya, diketahui suatu kompleks perumahan terdiri atas 200 rumah dengan tipe rumah yang sama. Suatu penelitian akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kekuatan bangunan, dan untuk tujuan itu, diambillah sampel sebanyak 10 rumah. Pengambilan sampel di atas dapat dilakukan dengan teknik sampel acak sistematis. Dengan banyaknya populasi adalah 200, banyak sampel yang diinginkan adalah 10. Jadi intervalnya adalah 200 per 10 sama dengan 20. Langkah selanjutnya adalah mengambil satu bilangan secara acak dari 1 sampai dengan interval tersebut, yaitu 20. Misalnya diperoleh angka 11. Maka dengan demikian, sampel yang dipilih adalah 11, 31, 51, 71, 91, 111, 131, 191, 171, dan 191. Dengan intervalnya adalah 20 tadi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandra. Baik, di sini ada teknik pengambilan sampel. Yang kedua yaitu ada non-probability sampling, yang mana non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian tersebut adalah menurut Sugiono pada bukunya, lalu ada pemilihan sampel pada non-probability sampling ini didasarkan pada penilaian individu dari sang peneliti atau bisa dikatakan bersifat subjektif. Selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan sejumlah tertentu sebagai target atau kuota yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. Nah, Sugiono berpendapat jika sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, pengambilan sampel ini sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan dan akan dihentikan jika sampel yang ditentukan telah terpenuhi. Teknik ini digunakan ketika populasi tidak begitu besar. Nah, perlu diketahui sampling kuota mirip dengan teknik stratified random sampling. Perbedaannya terletak pada sampel yang dipilih, yaitu sesuai dengan keinginan peneliti, bukan secara acak seperti stratified random sampling. Nah, di sini sampling kuota tidak disarankan diambil jika populasi yang ada dalam jumlah besar. Contohnya yaitu seorang dokter muda ingin melakukan penelitian tentang dampak penyakit demam berdarah yang lagi menjadi wabah di suatu daerah. Untuk tujuan ini, dokter tersebut telah menentukan jumlah sampel pasien yang sebanyak 50 pasien. Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada waktu, biaya, dan tenaga. Untuk tujuan penelitian di atas, dokter mengambil sampel sebanyak 50 pasien, maka dari itu menggunakan teknik sampling atau kuota sampling. Selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu ada sampling incidental atau aksidental atau convenience sampling. Nah, teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan orang yang ditemui cocok digunakan sebagai sumber data. Nah, pada teknik ini disebut juga sebagai teknik convenient sampling dikarenakan memberikan kemudahan dan nyaman tanpa mendapatkan kesulitan. Nah, kelebihan dari teknik sampling incidental ini yaitu yang pertama, dilakukan dengan mudah dan cepat, tidak memakan banyak waktu juga biaya, tidak dibutuhkan daftar-daftar populasi, dan memberikan banyak manfaat untuk data kualitatif. Kekurangannya yaitu sampel yang diperoleh tidak representatif, sampel dapat bersifat bias dan dapat menimbulkan kesalahan, lalu tidak disarankan jika populasi yang ada itu terlalu besar. Contohnya yaitu peneliti ingin melakukan suatu penelitian tentang tingkat kebersihan di sebuah kota. Untuk tujuan tersebut, peneliti mengambil sampel dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang dijumpai di kota tersebut dan menanyakan tentang tanggapan tingkat kebersihan. Nah, pengambilan sampel ini termasuk ke dalam teknik accidental sampling. Selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu ada purposive sampling atau judgmental sampling. Nah, purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampling purposive adalah teknik pengambilan sampel sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.
Nah, teknik ini dilakukan secara sengaja dengan mengambil sampel tertentu saja yang punya karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Maka dari itu pengambilan sampel ini dilakukan tidak secara acak. Mengapa disebut sebagai judgmental sampling juga? Karena pengambilan sampel ini didasarkan pada penilaian atau judgment peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Nah, sampel yang dipilih ini haruslah informatif dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Purposive sampling ini digunakan ketika mustahil dalam menerapkan teknik probability sampling dan membutuhkan waktu yang relatif cepat. Nah, digunakan jika peneliti yakin bahwa beberapa populasi saja sudah mewakili keseluruhan populasi yang ada. Namun, perlu diketahui jika teknik purposive sampling ini digunakan dalam penelitian yang membutuhkan akurasi dan kepresentasionan yang tinggi dari sampel yang ada. Nah, contohnya yaitu yang pertama itu ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Karanganyar 1. Nah, sampel teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling dengan penelitian memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, siswa kelas 6 dengan prestasi belajar yang tinggi dan rendah, guru kelas 6 yang memiliki pengalaman belajar minimal 5 tahun, wali murid yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, metode pengumpulan datanya dapat berupa wawancara dan observasi. Selain itu, contohnya itu ada mempelajari strategi belajar siswa dan mengidentifikasi hambatan belajar siswa di SD. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada sampling jenuh atau saturation sampling. Nah, sampling jenuh ini didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel dengan cara mengikutsertakan semua anggota populasi menjadi bagian dari sampel. Nah, digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generasi kesalahan yang sangat kecil. Di sini, kelebihan dari teknik ini adalah tingkat kesalahannya relatif kecil dan perlu diingat jika sampel jenuh ini tidak cocok digunakan untuk populasi dengan jumlah yang sangat besar. Contohnya yaitu menganalisis persepsi siswa kelas 3 SN Karanganyar 1 terhadap penerapan kurikulum Merdeka Belajar di era digital. Penelitian ini akan meneliti mengenai pandangan siswa kelas 3 SDN Karanganyar 1 yang berjumlah 27 siswa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang awalnya jumlah kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-kelamaan menjadi besar. Pengambilan sampel ini dimulai dengan mencari sampel sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, dari sampel yang diperoleh diminta untuk berpartisipasi mencarikan sampel lain dari komunitas mereka. Nah, kemudian dari sampel tersebut akan didapatkan data tambahan, begitu seterusnya sampai jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi. Nah, kelebihan dari snowball sampling ini adalah boleh dilaksanakan tetapi memiliki kelemahan dalam banyaknya waktu yang digunakan. Lalu, pengambilan sampel dengan teknik snowball ini banyak digunakan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Contohnya yaitu memahami pengalaman belajar siswa kelas 6 SD dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ di masa pandemi COVID. Di sini kita bisa mengambil salah satu sampel yaitu satu siswa. Nah, lalu satu siswa tersebut diminta untuk mencarikan teman lainnya dalam satu kelas yang sama yang mengikuti pembelajaran PJJ begitu seterusnya sampai data yang kita inginkan terpenuhi. Lalu selanjutnya lagi yaitu adalah kelompok polisi ingin melakukan penelitian tentang siapa dalam kerusuhan yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi simpulan dari presentasi kali ini adalah populasi merupakan sumber data dalam suatu penelitian yang mencakup semua elemen yang relevan dan dapat diidentifikasikan untuk memberikan informasi yang diperlukan pada suatu penelitian. Sementara itu, sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap sebagai representatif dari suatu populasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai populasi dan sampel sebelum melakukan penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan beberapa langkah seperti menentukan desain pengambilan sampel, menentukan jenis sampel, menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan, serta merencanakan teknik analisis yang digunakan untuk menentukan sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi secara garis besar, sampel terdiri dari probability sampel dan non-probability sampel. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.